sorry. Jadi saya mau cerita mau nggak ya? Dulu kamu itu datang ke rumah saya itu karena sesuatu entah kenapa malam-malam itu ya mau dibagi sos. Datang ke rumah saya, ciduan ketemu orangnya. Habis itu waktu saya telepon sama Bu Ima teman saya Semarang, saya sekalian minta tolong doakan, dia langsung puji Tuhan, langsung terobos bisa percaya Yesus, tapi bukan Yesus, menyebutnya Yesus Hamasia, baru dia percaya. Kalau Tuhan Yesus Kristus nggak mau dia, tapi lambat laun dia mau nyebut Tuhan Yesus Kristus. Sama mama diajari berdoa terus, baca Alkitab, tapi ya gitu kadang bantah, kadang aku masih percaya sama Kuan Im, Kuan Kong, dewa-dewaku banyak, aku udah sembah mereka dari dulu, iman saya masih ke sana. Tapi tetap kalau mama ngajak sembahyang baca Alkitab tetap dilakoni. Sehari itu 3 kali kayak orang makan. Sudah berjalan berapa bulan ini sampai meninggal. Habis gitu engkau ini semangat baca Alkitab, dia tidak mau dibaca, baca dewe. Jadi baca bukunya itu, baca terus akhirnya itu April apa Mei akhir lebaran itu engkau baptis, puji Tuhan, dibaptis sama Dek Sentani situ. Habis itu tanggal 2 Juli kemarin engkau meninggal, puji Tuhan, jadi dalam Tuhan. Jadi tidak ada kata terlambat untuk siapapun yang mau percaya Tuhan Yesus. Amen. Kalau ada saudara yang belum percaya Tuhan Yesus, doakan saja, pasti percaya. Tuhan Yesus memberkati. Salam saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi kakak saya tadi Jawil sana bersaksi, saya ini mantan jadi ya bersaksi, karena Tuhan memang baik, bahkan sangat baik ya. Tuhan kita itu luar biasa, apapun yang kita minta asal kita ini taat pasti diberi. Begini saudara ya, saya ini jadi janda baru 16 tahun ya. Pada waktu suami saya dipanggil Tuhan, itu anak saya yang satu itu ya usia 22 tahun, tapi sebelumnya kan sekolah di SMK situ tempatnya Pak Sampun. Terus anak saya yang kedua cewek itu SMA. Jadi pada waktu suami dipanggil Tuhan, sebelumnya itu nggak dadak saudara. Jadi sebelumnya itu sakit terus. Saya ini sudah perhitungan sebetulnya saudara. Uang yang ini untuk sekolah anak, uang yang ini untuk usaha, uang yang ini untuk bikin rumah. Karena suami saya sakit, puji Tuhan, saya nggak bisa bikin rumah saudara. Uang yang mestinya saya gunakan untuk bikin rumah, untuk keluar masuk rumah sakit. Jadi entah malah minol untuk yang beli rumah. Yang satu gegem ini untuk biaya sekolah anak, untuk biaya anak. Saya nggak berani ngukek-ngukek Tuhan. Ya naik Tuhan, saya bicaranya sama Tuhan. Saya nggak berani ngukek-ngukek Tuhan karena uang ini adalah untuk biaya sekolah anak saya. Singkat cerita, anak saya masuk di anak saya TNI, sekarang ada di Papua yang cowok. Anak saya ada di Papua sekarang. Pada waktu dia masuk itu loh, kan dinas pertama di 501. Di situ itu kan yo gaya-gaya atau bocah nom-nom wi. Anak saya latihan terjun, jatuh saudara. 6 bulan nggak bisa jalan. Akhirnya dia dapat gaji lah sing nunggoni, kan harus keluar uang lagi. Akhirnya aku ya Tuhan, kalau memang ini ya kehendaki, semua cukupi.
suami sudah keluar masuk rumah sakit, anak jatuh terjun, tapi ini kan ya dapat gaji ya yang terjun. Dia diletak di rumah sakit Bandung sana, rumah sakit TNI itu ada 6 bulan. Jadi karena saya di rumah, suami sakit, akhirnya kan saya pasang orang, saya biayai. Jadi bayar uang dulu nih cara nggon aku kono, jadi saya bayar yang nunggu itu. Terus sing ini selesai pulang, walaupun sudah ndak apa namanya, ndak tidur pakai jagrak. Jadi puji Tuhan bisa, tadinya itu kakinya nggak bisa digerakkan, dua-duanya nggak bisa digerakkan. Akhirnya yang kiri bisa digerakkan, yang kanan bisa digerakkan, terus bisa pakai tongkat bawa pulang. Ya saya kira itu ya pulang itu terus neng omahku, ternyata pulangnya neng nggone 501. Jadi saya setiap saat ke sana itu karena anak saya seperti itu, tapi sekarang sehat ya, sehat. Ini makanya karena pindah di, tadinya di Gorontalo di Nusa Tenggara, sekarang di Papua. Tidak apa-apa itu karena itu masih Indonesia. Berarti Indonesia dari Sabang sampai Merauke dulu tanda tangan orek mau ditempatkan dimanapun di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sekarang ada di Papua, tidak apa-apa itu masih Indonesia, dan kebetulan juga di perbatasan Papua Gini. Jadi anak saya sebelah sini sudah Papua Gini. Terus anak saya yang perempuan ini SMA kelas 3. Bapaknya malah keluar masuk rumah sakit, banyak di rumah sakitnya daripada di rumahnya sendiri. Lah kok bilang gini sama saya, Bu, aku lho pantesnya sekolah bidan. Waduh, tenan Bu, aku ki pantesnya sekolah bidan. Matur sama bapak karena masih bisa ditanya, Pak, ini anakmu berkati, ini anakmu izinono mau sekolah bidan. Ya sekolah bidan gak apa-apa, engko tanahnya sing kono dijual. Ya gak apa-apa kan wis dijini, walaupun dia sakit kan masih bisa ngijini. Akhirnya anak saya kelas 3 SMA 2 sini Caruban itu sudah lulus, itu kan istirahat dulu. Lah pas itu loh suami saya dipanggil Tuhan. Jadi dipanggil Tuhan dan nek wong desa kan setelah 7 hari, belum 40 hari saya harus carikan sekolah. Mubeng malah ngindi, akhirnya sudah biar itu bisa menengok setiap saat kuliah aja di Jombang. Neng ngindi sekolahi ben pinter, sekolahi ben pinter ya Bu. Ya ben pinter. Jadi anak saya sekolahkan di situ. Bu, Bapak Ibu ya, semuanya saja ini Mas Banjir masih anaknya. Anak itu di mana saja harus dilihat loh Bu. Maksudnya dilihat diawasi gitu loh Bu. Walaupun dia kuliah, walaupun dia di mana saja harus diawasi, baik cewek maupun cowok. Saya ngawasi anak saya tuh biar dia bener gitu loh Bu. Ya, jadi saya awasi, akhirnya kuliah di Malang situ, wong desa Bu. Itu kan mesti sampai 1000 hari ya Bu. Jadi saya dari 0 meninggal sampai saya yang desa itu kurang lebih 8 kali biaya yang harus dikeluarkan. Anak saya juga masuk di mana itu sekolah kesehatan. Sekolah kesehatan ini sing larang dhewe lak dokter Bu. Nomor 2 bidan. Nah, sekolah kabeh iki nek biaya iki nomor 1 memang kedokteran, nomor 2 kebidanan. Dinyek itu saya ini sama masyarakat. Masyarakat yang tidak tahu hitung-hitungan saya ini yo tahu cash flow loh Kak Banjir, saya tahu loh cash flow itu. Jadi saya hitung bener pakai cash flow karena suami sakit itu tidak saya hitung, cash flow-ku rusak. Jadi seandainya saya kasih biaya lain-lain kurang,
Jadi cash flow-nya untuk perputaran proyeksi keuangan saya rusak. Akhirnya saya kemarin itu saya sampai punya hutang itu karena cash flow saya rusak, nggak jalan gitu Bu. Singkat cerita, anak saya lulus. Loh anak saya lulus loh Bu. Kartu yo ben kerja saya kopi. Lah kok yo dilamar loh. Dilamar Bu, Bapak Ibu, dilamar. Kebetulan ini menantu saya Polri Bu, dinas di Polres Madiun. Dulu di Jakarta saya tarik ke sini karena satunya di Papua. Saya tarik ke sini untuk biar nemeni saya. Sekarang saya dibikinkan rumah sama anak saya Bu, rumahnya besar. Terima kasih puji Tuhan. Nah, sing ini, sing rumahku sing Klagan penyet itu Mas Banjir. Itu nanti tak bongkar itu dalam bulan ini. Kok nek isone lagi saiki ya depan sik gak apa-apa. Tapi nek ke belakangnya bisa ya apa namanya kan saya harus urunan sama anak saya karena nggak ada kan yang nempati anak saya yang cewek itu. Lah anak saya cewek itu sekolah bidan nggak mau jadi bidan, kerja di bank milih BBD bank daerah Bu, tapi dinasnya di Wonoasri. Jadi menantu saya itu, tapi ini saya ditekoni, Bu putranya berapa? 2. Kerja di mana Bu? Tanya yang nomor 1 apa yang nomor 2? Yang nomor 1 anak saya yang nomor 1 abri di Papua. Ben ini rada piye Bu? Anak Tuhan ya aja ngisi-ngisini ya. Dan nomor 2 Bu, nomor 2 Polri di mana? Di Polres Madiun. Apa Bu bagiannya? Tipikor. Kok bisa di tipikor Bu? So, anak Tuhan. Anak saya kan di tipikor. Jadi satu Polres itu yang jadi tipikor itu mak 7 orang. Nek dindung ning ngene kecamatannya jumlahnya 15 sih siji-siji kurang, nek loro ya kurang sagel. Jadi anak saya di situ. Terus ini tadi saya toto-toto mau pindah di rumah saya yang di Luoro karena yang di situ mau dibongkar nanti minggu depan. Jadi seperti itulah. Makanya saya nek Mbak Sarmila monggo ya. Saya nggak nikah itu loh. Saya takut kalau anak saya satu rusak, terus satu nanti ngeregoni leh kunderek Gusti. Wih, lah iya nek sing entoke kuwi pas sing derek Gusti ya nek pas gak. Jadi banyak pertimbangan ke depan. Akhirnya saya putuskan saya tidak akan nikah dan saya tidak akan rewel apapun ngisin-ngisini. Jadi nek yang lain nikah monggo silahkan ya. Itu saya karena saya jadi janda itu pas itu umur 48. Sekarang baru 64. Jadi 16 tahun. Seperti itu yang jadi repot betul ya. Keuangannya itu loh, saya sendiri loh. Padahal wis tak ngengkrengi 5 tahun ke depan seperti ini, 10 tahun ke depan seperti ini. Saya buat cash flow 1 tahun, saya buat cash flow 5 tahun, saya buat cash flow 1 bulan. Tiap hari saya buat cash flow. Biar apa? Pengeluarannya rakodol-kodol. Bayangkan sekarang kalau dia baru lulus dari sekolah bidan terus dilamar, sing mantu abri, terus sing dimantu polisi sekolah bidan, arep pangger aku ya ora wani. Dadi arep pangger ki ya ora wani. Pada saat itu aku kan di gereja roh. Ya orang-orang saya undang semuanya ke rumah saya untuk bahwa saya punya hajat gitu. Jadi seperti itu Bu ya. Masalah saya itu untuk anak, untuk suami, untuk menantu, saya baik-baik saja. Sampai sekarang saya baik-baik saja. Hutang balik naik, hutang lunas. Mengapa hutang bisa lunas? Balik naik. Karena saya sekali Yesus tetap Yesus. Nggak kemana-mana saya. Sekali Yesus tetap Yesus. Saya tanam di hati sini.
Jadi kalau kita ini ke gereja Bu, gereja ke apik, gereja ke apik, gereja ke apik, gereja ke apik, itu kan gereja fisik tuh Bu, atau bangunan. Tetapi gereja yang paling bagus tuh di sini Bu. Gereja yang paling bagus tuh di sini. Bukan saya khotbah enggak, ini mesti tak rasa nih. Gereja ya Gusti, Mas kita di sini. Nek gereja ki sing apik dhewe sak karebane nggone GBI ora. Masuk ya Gusti ndemek nggone GBI ora. Jadi gereja yang tata. Jadikan gereja di sini yang terbaik. Bukan itu saja, ini pernah saya bilang sama Kak Banjir ya. Saya ini dibenci Bu. Nggak tahu, saya ini nggak apa-apa dibenci. Jadi dibenci oleh masa. Tapi bagi saya silakan kamu benci, tapi aku tetap mencintaimu. Ajarannya kan begitu. Kasihlah musuhmu. Silahkan kamu membenci, tetapi aku tidak membencimu. Tetapi sekarang sudah banyak yang nggak membenci, kembali sendiri. Karena saya pernah ditanya oleh ya gerombolannya itu kroninya, Bu Miriam, nggih sopan Bu. Jenengan ini dia apa-apa kok deblek kan? Deblek itu maksudnya nggak pengaruh yo. Di sini saya tanam Yesus Kristus. Ajarannya itu kasih. Musuh pun harus kita kasih. Jadi nek jenengan musuhiku, panjenenganku berarti harus nemen-nemen saya kasih kepada jenengan. Kasihan. Lah kurang nyapa jenengan kok kayak gitu. Jangan ya. Sak teladan rumah saya teladan sana Bu. Itu membenciku, aku pun tidak apa-apa. Tetap saya doakan bisa menjadi orang baik. Ajarannya seperti itu, tidak membenci. Ajarannya kasihilah Tuhanmu seperti kau mengasihimu, mengasihi saudaramu dan seterusnya. Lah sing terakhir iki sok-sok iki sing wangel. Kasihilah musuhmu lagi. Sing musuhi sak telaga. Terus kasih nek berbagi ora sah akeh saiki dadekno akeh. Kemarin Bu, kemarin kan korban yang tak beri berbagi aku tuh manusia daging saya itu lucu nyelonong gitu. Mas namanya Sarul, dia tukang sampah. Mas Sarul menawi kula niki dikelompokno berbagi kula niki nggih korban kene. Turah-turah Bu, lah wong napa iki berok setunggal niku lho namung 4 juta. Banyak ya berbagi itu. Berok setunggal 4 juta, tapi saya berbaginya pas hari raya Idul Fitri saya berbagi, pas Natalan berbagi, tapi yang setiap bulan juga ada Bu. Jadi orangnya sudah tak plot ini enggak banyak. Nek Mas itu jatahnya cuma 20, ada yang jatahnya 30, jadi jangan akeh-akeh dulu, jangan banyak-banyak. Engko nek kakean gue iman. Aku wis tahu wis akeh gue iman. Nah, dari situlah berkat itu akan kembali kepada saya lagi berlipat kali. Kembali kepada saya lagi berlipat kali ganda. Khususnya adalah berkat keselamatan. Berkat sukacita. Maka saya datang ke sini karena sukacita benar. Sukacita saya datang ke sini. Jadi sopo pun sing mempengaruhi jadi korban saya ya ke sini. Kemarin malah saya ya mau naik sepeda motor, Mbak Tani bilang ada jemputan loh, masih ada jemputan. Ya sudah saya ikut jemputan, enggak saya naik sepeda motor nggak apa-apa. Jadi saya ke sini kehujanan biasa. Dah yang mobilnya naik itu saya kehujanan, enggak apa-apa. Nanti orang masuk angin Bu. Nek dari sini pulang orang masuk angin, tapi nek jalan-jalan pulang waduh masuk angin. Saya percaya itu Tuhan menyertai saya. Jadi yang bisa saya sampaikan sampai di sini ya Bu. Sebetulnya banyak ya, banyak sekali berkat dari Tuhan. Saya rasakan betul. Jadi saya bilang sekali Yesus, tolong Ibu jawab tetap Yesus ya. Sekali Yesus, tetap Yesus. Tetap Yesus sih, Yesus banter Bu, aku banter. Sekali Yesus, tetap Yesus. Aku tadi Mbak Nini dari Solo. Ujiannya belas dari Solo. Terima kasih. Ini Mas, Mbak Iswa teman saya.